Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera kasih Tuhan. Bertemu lagi dalam sesi 2. Kita sudah masuk sesi 1, yaitu kita masuk ke pengakuan iman. Itu bagian ketiga. Ya. Sekarang kita akan keempat. Ya, jadi saudara, sekali lagi saya sampaikan bahwa baptisan air bukan cuma bicara tentang pertaubatan, ketaatan kepada Tuhan, tapi juga adalah ketaatan kepada sebuah organisasi. Setiap organisasi gereja memiliki pengakuan iman yang berbeda. Dan itu pun menentukan saudara hidup sebagai umat Tuhan. Amin. Jadi kalau pengakuan iman yang kita yakini dalam beberapa, kita ketahui dalam beberapa jenis denominasi, ada yang bicara kematian, pengakuan iman, kami percaya kebangkitan orang mati dan mendoakan roh orang mati. Ada saudara. Sehingga itu jadi sesuatu yang berbeda, dan itu pengakuan iman itu juga akan berkolerasi dengan bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Ya kan? Yang keempat, kami percaya Tuhan Yesus Kristus anak Allah telah menjadi manusia, dilahirkan perawan Maria yang mengandung oleh Roh Kudus, mati disalib menanggung dosa manusia, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali. Amin. Berarti kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Jadi orang banyak percaya Yesus hanya sebatas nabi. Orang berkata bahwa Yesus adalah sebatas utusan. Orang berkata bahwa Yesus adalah sebatas penyelamat. Tetapi Yesus adalah Tuhan. GPDI, warga GPDI percaya bahwa kami percaya Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang telah menjadi manusia, dilahirkan perawan Maria yang mengandung oleh Roh Kudus, mati disalib menanggung dosa manusia, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali. Jadi kita percaya proses Yesus itu dilahirkan oleh seorang wanita bernama Maria, dan dia mengandung oleh Roh Kudus. Dan satu kali kelak dia akan datang kembali. Bahwa prosesnya Yesus mengikuti proses manusia, dan dia pun mengikuti proses Allah untuk disalib. Satu ayat kita perhatikan, monggo yang cepat. Injil Yohanes 20 ayat 31, monggo siapa? Saya berharap pengakuan iman kita selesai hari ini sampai 17. Setelah itu sesi terakhir baru kita bicara tentang paragraf yang Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Amin, saudara. Semua yang tercantum dalam Alkitab supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias itu juru selamat. Mesias itu adalah Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Jadi GPDI, engkau yang akan dibaptis, engkau memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah juru selamat. Tidak ada yang lain. Tidak ada cara lain. Saya pernah sampaikan bahwa boleh ada agama, boleh ada kepercayaan, boleh ada keyakinan, boleh semua itu ada. Tetapi jalan keselamatan hanya Yesus. Boleh ada para nabi, boleh ada para orang-orang yang mengakui sebagai utusan Tuhan dalam pengakuan mereka. Tetapi yang mati, bangkit, dan hidup adalah Yesus. Yang kembali lagi menjemput engkau dan saya adalah Yesus. Jadi banyak hal-hal yang boleh terjadi di dunia ini. Tapi engkau dan saya hanya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Kita menghormati Maria sebagai ibu dari Yesus. Loncat kita kepada yang kelima. Kami percaya Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memiliki sifat kekal, maha hadir, maha kuasa, maha tahu, dan baptisan Roh Kudus yaitu kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam berbagai kata sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus,
diterima oleh orang percaya, bertobat, dan lahir baru. Berarti yang kelima, Roh Kudus pun adalah Allah. Amin. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Roh Kudus itu pribadi Allah, bukan pelengkap, bukan hanya nafas, tetapi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Yesus katakan, aku naik ke sorga, memberi kau penghibur, penolong yang lain, yaitu Rohku sendiri, Roh Allah sendiri. Dia akan melayang-layang menolong kita. Amin. Dia yang hadir dalam hidup kita, dia masuk. Karena keterbatasan manusia Yesus dalam fisik waktu itu, kodrat manusia, dia harus disalibkan, mati, naik, bangkit, dan naik ke sorga. Tetapi kita tidak dibiarkan yatim piatu. Kita tidak dibiarkan sendiri. Rohnya menuntun kita. Rohnya menolong kita. Rohnya mengarahkan kita. Rohnya membimbing kita. Rohnya mengajari kita. Ingat kemarin penulis dari Alkitab adalah siapa? Roh Kudus melalui para nabi. Diilhamkan oleh Roh. Jadi penulis Alkitab sebenarnya adalah ilham Roh yang ditulis oleh para nabi. Bukan karena hikmat mereka. Bukan karena kemampuan mereka. Tapi oleh hikmat Roh Kudus. Kita baca ayatnya. Satu ayat saja. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayo. Gantian. Pak Willy, Pak Pendeta Willy. Demikian firman Tuhan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dialah Tuhan sendiri. Berarti Roh Kudus adalah pribadi Allah. Kami percaya Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memiliki sifat kekal, maha hadir, omnipresence. Dia maha hadir. Dia bisa hadir di sini, dia bisa hadir di segala tempat. Iblis enggak omnipresence. Iblis enggak maha hadir. Iblis itu seperti konteks tentara. Mereka punya divisi A, divisi B, divisi C. Ya, walaupun saya nggak pernah berkawan sama iblis, tapi yang saya pelajari seperti itu, saudara. Ada orang hamba Tuhan mungkin berkawan sama iblis, dia bisa melihat iblis, dia tahu strategi iblis, saudara. Satu kali ada hamba Tuhan khotbah di gereja, dia bicara tentang iblis terus, gembalanya bilang, turun. Ini bukan ngomongin iblis, mulu turun, suruh keluar, pendeta. Jadi iblis tidak maha hadir. Roh Kudus maha hadir. Amin. Roh Kudus omnipresence, dia ada multi di segala tempat dalam waktu yang bersamaan. Sehingga hari Sabat pujian naik semua kepada Allah, dia hadir bertahta dalam setiap pujian umatnya. Ya. Jadi sungguh aneh kalau ada orang nyembah batu, nyembah berhala, dibandingkan dengan Roh Kudus yang maha hadir. Kan jauh, saudara. Ya. Nah, lanjut poin ke-6. Kami percaya bahwa baptisan air, nah ini harus kita perhatikan. Kami percaya bahwa baptisan air dengan cara diselamkan dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, wajib dilakukan bagi mereka yang diselamatkan itu percaya, bertobat dan lahir baru untuk menggenapkan kebenaran Allah. Amin. Jadi dia percaya, dia bertobat, dia lahir baru. Jadi ya. Ya, anak laki-laki ada Yesus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di mana? Enggak, maksudnya kata-katanya kan di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus. Tidak ada kata-kata Yesus. Tak ikut. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapa itu Tuhan. Anak laki-laki itu Yesus. Roh Kudus itu Kristus. Jadi kalau saudara dibaptis tidak dalam nama itu baptisan tidak dalam nama Tuhan.
Sehingga harus dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa itu panggilan, Anak itu sebutan, Roh Kudus itu predikat, tapi namanya adalah Lord Jesus Christ. Ada di bawah ya, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, who is the Lord Jesus Christ. Harus dilakukan, wajib dilakukan bagi mereka yang diselamatkan. Percaya, bertobat, dan lahir baru. David sudah percaya Tuhan Yesus? Sudah bertobat? Ini harus ditanya. Ya? Makanya saya bilang dia belum penyerahan anak. Minggu depan terakhir saya tunggu. Kalau bapak dan mamanya datang penyerahan anak, kita bisa lakukan baptisan. Kalau enggak bisa. Karena syaratnya apa? Percaya, bertobat, dan lahir baru. David siap bertobat? Siap. Meninggalkan dosa? Iya. Nggak main game lagi? Nah, loh nggak ada gunanya kita dibaptis kalau nggak bertobat. Jadi harus bertobat. Lahir baru. Umur berapa David? 12. Ya, kemarin kan anak Pak Douglas umur 12 juga ya. Oh, iya. Ya, tapi kadang bule otaknya itu lebih dari kita. Ya nggak tahu kenapa. Itu mungkin sudah desain Tuhan, jangan komplain saudara. Saya nggak tahu. Jadi syaratnya, ini kepada Tora juga ditanya. Tora percaya Tuhan Yesus? Bertobat? Ah, itu lahir baru? Iya. Saya sudah bilang ke dia, bertobat. Ada yang harus dia tinggalkan, saudara. Dia sedang berjuang, saudara. Bertobat dan lahir baru. Oke, kami percaya bahwa baptisan air dengan cara dia diapain? Diselamkan. Diselamkan masuk ke dalam air. Baptizo, dibasuh, dicuci, diselamkan, direndam. Iya. Jadi bukan dipercik, saudara, atau anak-anak. Makanya lagu kita sering, Roh Kudus tercurah di tempat. Itu bukan. Roh Kudus dipercik di tempat. Ini bukan begini, saudara, sebenarnya ya. Itu dipercik. Roh Kudus tercurah melimpah. Amin. Kalau gereja percaya Roh Kudus dipercik, ya itu buat mereka. Buat kita Roh Kudus tercurah. Amin. Sehingga baptisan pun bukan percikan, tapi diselamkan, dibenamkan, dikuburkan. Coba lanjutlah kita lihat dalam Markus 16 ayat 15. 16. Ayo. Next. 16 ayat 15 dan 16. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terus? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Akan dihukum. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dibaptis, diselamatkan. Kita baca terus Kisah 2 ayat 38. Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memulai dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya mau katakan saudara begini. Pada zaman itu ada yang sudah dibaptis oleh Yohanes. Baptisan Yohanes tidak sama dengan baptisan Yesus. Loh, kok nggak sama? Sama dong. Baptisan Yohanes, baptisan hanya dalam nama Bapa. Baptisan Yohanes. Sehingga setelah itu murid-murid Yohanes dibaptis kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga waktu itu kalau tidak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman itu para rasul membaptis kembali orang-orang yang belum dibaptis dalam nama itu. Makanya kalau tidak dibaptis selam dan tidak dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus,
Pada masa itu memang dibaptiskan lagi. Hanya sekarang kalau saudara sudah pernah dibaptis dalam nama itu tapi hilang suratnya, saya izinkan saudara ikut penyuluhan. Secara gereja kami siap memfasilitasi dalam kerelaan saudara, tetapi saya juga harus komunikasi dengan majelis wilayah, majelis daerah nanti hari Kamis pada saat kita beston di sini. Saya membutuhkan dukungan dari mereka. Jangan sampai orang bilang pendeta Ishtar sesat, baptis orang 2 kali. Ya, saya akan pastikan itu. Saya harus mencari support dari organisasi. Walaupun banyak di Bekasi, di Bekasi ada orang malam-malam kasih makanan ke orang gelandangan, terus itu paginya dibaptis. Orang yang kedua datang lagi kasih makanan, dibaptis lagi. Jadi itu gelandangan bisa dibaptis 20 kali. Nah, itu banyak, saudara. Jadi pendeta yang berbeda datang kepada dia, mau kau dibaptis dalam nama Tuhan? Mau, ini makanan, dibaptis dia di situ. Datang lagi pendeta yang kedua, mau kau dibaptis dalam nama Tuhan? Mau, ini makanan, dibaptis dia. Sampai 20 kali. Saya rasa lebih bertobat daripada kita. Makanya harus kita pastikan dia dibaptis. Kita kan 6 sekarang ya, percaya baptisan diselamkan. Ya, 7, tapi di sini kita tulis baptisan diselamkan. Tapi tetap kita jelas ya, dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan hanya lewat nama itu kita dimateraikan. Makanya kita pun berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun banyak orang berdoa, Bapak Jongos berdoa ke depan untuk firman Tuhan. Majulah Pak Jongos kan. Terima kasihlah Tuhan, Engkau baik, kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Duduk. Saudara, itu enggak sah. Lewat kebenaran firman Tuhan, apapun yang kau minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, itu puji Tuhan. Haleluya tidak memeteraikan doa kita. Ya kan? Tuhan Yesus, kami mau makan malam ini, terima kasih buat makanan Tuhan untuk memberikan haleluya, amin. Tidak. Berterima kasih, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita milik Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan lagi kita berdoa hanya haleluya, amin. Tetap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke? Yang ketujuh, kami percaya keselamatan orang berdosa, roh, jiwa, dan tubuh karena anugerah oleh iman dan karya salib Kristus. Dan semua orang ditebus, tebusannya harus mempertahankan keselamatan, kekudusan, kesetiaan, dan bila tidak memeliharanya, keselamatan itu dapat hilang. Ini yang berbeda dengan orang lain. Saudara, banyak gereja mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Bahkan dia terima Tuhan, masuklah kau dalam hatiku. Ku terima Tuhan dalam hatiku. Haleluya. Setelah itu, dia tidak mengerjakan keselamatannya. Setelah itu, dia hidup dalam kekacauan. Dia bilang, karena kan sudah aku minta Tuhan masuk dalam hatiku. Kenapa Tuhan tidak masuk dalam hatiku? Bukan urusanku. Akhirnya ributlah dia, saudara. Tidak mengerjakan keselamatan, tidak beribadah, tidak berdoa, tidak melakukan firman, tapi dia percaya dia selamat. Ngeri, saudara. Itu satu paket dengan pendetanya Tuhan gulung itu, saudara. Jadi keselamatan itu harus dijaga, ya kan? Coba mungkin hari ini aku berikan kepada Pak Dipo. Aku berikan kepada Pak Dipo, nih sepeda motor listrik. Dia bilang terima kasih lah Om. Itu motor dia taruh di dapur, di luar kena panas, kena hujan, habis, nggak dia apain. Sampai rusak, sampai hancur. Begitu juga keselamatan, saudara. Kita harus jaga. Amin. Kita harus kerjakan. Bukti kita mengasihi Tuhan. Menjaga sebuah kepercayaan itu berharga. Menjaga sebuah mandat keselamatan itu berharga.
Ya, ini nanti ada kekasih kita mungkin suatu kali kelak akan masuk dalam keputusan yang luar biasa, saudara. Ya kan? Kalau mereka kelak menikah, tiba-tiba Bung Dedi bilang kita sudah menikah, sudah, ya udah, nggak pernah dikunjungi, nggak pernah diajak ngobrol, apalagi dikelonin, saudara. Apa konteks dari sebuah kepercayaan itu? Makanya GPDI kami percaya keselamatan orang berdosa, roh, jiwa, dan tubuh karena anugerah oleh iman dan karena karya salib Kristus. Tentunya iman salib Kristus dan semua orang tebusannya harus mempertahankan keselamatan, kekudusan, kesetiaan, dan bila tidak memeliharanya, keselamatan itu dapat hilang. Saudara ingat talenta? 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. 5 talenta dikerjakan, 2 talenta dikerjakan, 1 talenta dikubur. Itu anak 1 talenta kemana? Dilempar ke tempat yang paling gelap. Di sana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Jadi makanya di mana engkau beribadah, doktrin apa yang kita terima, itu menentukan hidup kita yang sekarang dan hidup yang akan datang. Kita sudah bicara tentang hari Jumat, bahwa sekalipun dalam keramaian Zakheus gak ketemu Yesus. Sekalipun dalam seremoni yang besar, Daud gak bertemu dengan Tuhan. Sampai dia menyelinap dan masuk ke bait Allah. Amin. Jadi keramaian, besarnya, megahnya gereja dan denominasi belum tentu menjadi penentu sebuah keselamatan. Engkau harus kerjakan. Efesus 2 ayat 8 dan 9, monggo. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena hasil usaha, tapi pemberian Allah. Karena hasil pekerjaan, karena hanya yang memperlakukan. Jangan mengangkat diri. Lanjut. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lanjut yang next, yang apa lagi? Lanjut lagi. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan orang mengaku dan Coba baca Filipi 2 ayat 12. Filipi 2:12, ada yang bisa baca? Lanjut ya, ada di situ ya. Filipi 2 ayat 12. Maka kerjakan keselamatan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Ya, kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Jadi kalau kita merasa sudah diselamatkan, kita menjaga, memelihara keselamatan dengan takut dan gentar. Sebagai sebuah karunia, kasih karunia Allah yang harus kita jaga, kita hormati. Jadi kalau kita sudah menerima keselamatan Tuhan, kita masih lenggang kangkung, saudara, nggak setia. Kan hubungan seperti hubungan keluarga, hubungan suami istri. Nanti kita pelajari ke depan. Antara Allah dan manusia. Kalau kita tidak menjaga itu dengan mengerjakan dengan takut dan gentar. Ya. Sedangkan orang dipercayakan jadi RT aja bangganya minta ampun, saudara. Apalagi kita dipercayakan keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan lewat banyak literasi ayat bahwa Tuhan bisa menarik kembali itu. Kalau itu tidak dijaga, makanya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Dipanggil banyak, terima keselamatan banyak. Tapi yang dipilih untuk masuk pada keselamatan yang kekal, itu hanya orang-orang yang mau menjaga dan menghormati keselamatan itu. Amin. Lanjut. 8 ya. Kami percaya peran aktif karunia Roh Kudus dan jemaat. Jadi ada karunia Roh Kudus di dalam jemaat. Ya. Ada karunia berdoa, karunia menasehati. Kesetiaan pun sebuah karunia, saudara. Karunia untuk melakukan yang baik. Coba lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 12. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 12. Ya. Ada lupa-lupa karunia, tetapi
dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh itu bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya, terus? Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Pada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Yuk. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Banyak anggota tetapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula. Ya, karunia roh itu harus aktif dalam jemaat. Kalau ada jemaat sudah tidak lagi ada karunia roh, itu dipertanyakan. Berarti rohnya sudah pasif, sudah dingin. Makanya dalam jemaat harus ada karunia roh. Ada roh berbicara dalam bahasa roh, ada bernubuat, menasehati, berdoa. Itu banyak karunia. Ya, saya sekali bilang melihat setan bukan salah satu karunianya. Karunia itu karunia melakukan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Roh Kudus ada ini zaman apa sekarang? Zaman roh. Roh Kudus yang berkarya, bermanifestasi, bermanuver. Roh Kudus yang bekerja. Jadi kalau saudara ada di gereja yang tidak ada Roh Kudusnya, tidak mengakui Roh Kudus, tidak mengakui manifestasi Roh Kudus, tidak mengakui peran Roh Kudus, terlepas besar atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi yang kita pahami bahwa harus ada karunia Roh Kudus dalam gereja. Presentasinya harus Roh Kudus, saudara. Bukan rokok kudus. Nah, itu harus kita pahami, saudara. Saya harus sampaikan ini. Kalau dalam gereja peran rokok kudus lebih besar daripada Roh Kudus, tinggalkan gereja itu. Saudara yang masih berrokok kudus pun tinggalkan, ambil Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus tidak mau diam bersama dengan rokok kudus. Amin. Amin. Jadi kami percaya peran aktif karunia Roh Kudus dalam jemaat. Harus bermanifestasi Roh Kudus dalam jemaat. Nanti kita doa 10 malam, setelah Paskah 40 hari, kita doa penantian Roh Kudus. Kita akan melihat manifestasi Roh Kudus berkarya. Amin. Menerima damai, menerima sukacita, berbahasa dalam bahasa roh. Kita disegarkan, kita dikuatkan, kita diberikan karunia, talenta. Dulunya nggak bisa begini, dulunya tidak bisa menyanyi, dulunya tidak bisa berdoa, dulunya tidak bisa membusuk, dulunya tidak bisa mendoakan, saudara. Saudara berdoa, tumpang tangan, orang lain sembuh, itu karunia Roh Kudus. Amin. Saudara berdoa untuk satu keluarga, dia diberkati, itu karunia Roh Kudus. Jadi tetap ada manifestasinya, tetap ada karyanya. Lanjut 9, kami percaya perjamuan Tuhan yang lazim disebut perjamuan suci harus diterima oleh mereka yang percaya. Jadi kita ada perjamuan asa yang kudus atau perjamuan Tuhan yang disebut perjamuan suci yang kita setiap bulan lakukan minggu pertama, di awal bulan itu harus diterima orang percaya. Karena itu bentuk peringatan kita akan pengorbanan Yesus. Haleluya. Ya. Walaupun banyak gereja, saudara, setiap mau melayani perjamuan kudus, besok lagi perjamuan kudus, setiap minggu mereka perjamuan kudus. Kehilangan sakralisme dari perjamuan itu, kehilangan esensi dari perjamuan itu. Karena perjamuan kudus itu seyogianya itu untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan, untuk mengingat lagi pengorbanan Tuhan, dan untuk kita bersekutu lagi dalam perjamuan Tuhan. Itu penyegaran kita kembali.
Lewat darah Yesus kita diselamatkan, kita juga disembuhkan. Baca ayatnya. Monggo Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan bersama. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, jadi kita harus perbuat itu, kita harus bersekutu. Ya, kalau di kita itu roti dan anggur, dua-duanya lambang dari tubuh dan darah. Ada gereja buat jemaat roti, buat di depan anggur. Jemaat melotot. Yang di depan pakai jubah minum anggur satu cawan, saudara. Inilah darah Tuhan. Amin. Diminum sama dia. Jemaat cuma dapat roti satu. Dia yang minum anggur. Enakan dia, saudara. Ya kan? Mabuk sendiri. Mabuk sendiri dia. Roti dan anggur menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan. Dua-duanya kita terima. Ya. Bukan hanya roti dikasih ke mulut, terus dia minum anggur sendiri. Dia pulang ke mesnya, tanggung nih. Kena lagi, saudara. Ya. Nah, itu yang bahaya, saudara. Jadi, kita melakukan perjamuan Tuhan, yang lazim disebut perjamuan suci. Itu menandakan kita semeja dengan Tuhan. Sehidangan dengan Tuhan. Melambangkan pesta pernikawinan anak domba. Kita satu kali akan semeja dengan Tuhan. Amin. Sehidangan dengan Tuhan. Di sini pun kita satu darah dengan Tuhan. Amin. Bukan cuma Maluku yang satu darah, saudara. Di Ambon itu geng di Belanda itu geng satu darah ada, saudara. Tapi kita pun satu darah dengan Tuhan. Amin. Kita satu aliran darah Kristus, sebuah ikatan darah yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu yang iblis gak suka. Makanya kita ketemu satu darah dengan Tuhan, itu suatu hal yang sangat sakral, saudara. Amin. Lanjut. 10. Kami percaya kesembuhan ilahi atas segala penyakit oleh bilur-bilur Yesus dalam kuasa namanya. Baca Yesaya 53 ayat 4. Monggo. Cepat-cepat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, penyakit kita yang ditanggungnya. Kita percaya ada mujizat, ada kesembuhan. Kita berdoa ada kesembuhan ilahi atas segala penyakit, karena Tuhan Yesus sudah katakan di kayu salib, dia sudah tanggung segala dosa dan penyakit kita. Haleluya. Ya, walaupun banyak gereja, saudara, pada saat jemaatnya sakit, panggil aja pendeta Pantekosta, didoakan kau nanti sembuh itu, katanya. Padahal dia pendetanya, saudara. Jadi ada kesembuhan ilahi lewat doa. Ada mujizat. Kita semua mengalami mujizat itu. Amin. Lewat doa. Rasul Paulus katakan, lewat penumpangan tangan kami atasmu. Jadi firman Tuhan juga katakan, kalau engkau sakit, engkau panggil pendetua untuk dia datang mendoakan supaya penyakitmu disembuhkan. Jadi kita berdoa itu ada kuasa dalam doa. Berlutut berdoa, dan kita tumpang tangan, kita doakan yang sakit. Dan ada mujizat. Kita mengakui bahwa Gereja Pantekosta Indonesia masih percaya adanya mujizat dalam setiap doa. Adanya mujizat lewat darah Yesus. Kita berdoa, setan bisa diusir lewat darah Yesus. Jangan nanti ada kesurupan, kasih aku lapet, nanti bawa lapet, saudara. Kok bodoh banget. Kasih aku pizza, katanya, pesan pizza dikasih ke dia. Ngapain, saudara? Diusir. Gak usah diajak ngomong, usir langsung. Dari tempat. Amin, saudara? Ya. Jangan dikompromikan. Lanjut. 11. Kami percaya penyerahan anak-anak adalah kehendak Tuhan. Lukas 2, panjang sekali itu. Itu penyerahan anak semua di situ, saudara ya. Ya. Dibaca aja.
yang paling pendek deh. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Monggo. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya, itu bagian menjelaskan bahwa anak-anak diserahkan, tapi Yesus pun melakukan penyerahan anak. Ya. Tapi bilang, "Om, Yesus penyerahan anak betul, tapi kan Yesus disunat. Kenapa kita nggak disunat?" Nah, ada yang mau disunat di sini, Saudara? Takut salah potong aja. Itu masa depan itu. David mau disunat. Saudara, oke. Kita bicara sunat, Saudara. Kenapa Yesus disunat? Kan ini pertanyaan kan? Kenapa? Kok kita sekarang nggak disunat? Sunat adalah adat etika orang Yahudi. Itu perjanjian mereka eksklusif dengan Allah pada waktu itu. Jadi sunat bukan bagian dari keselamatan, karena itu etika adat mereka. Ada hal-hal yang Tuhan katakan bahwa di ujungnya yang dibutuhkan bukan sunat lahiriah, tapi sunat rohani. Kita menyunatkan diri kita atas segala sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, Yesus diserahkan, penyerahan anak. Etika GPDI itu penyerahan anak, bukan baptisan anak. Karena baptisan bicara pertobatan dan percaya kepada Tuhan. Anak bayi belum percaya kepada Tuhan. Anak bayi diserahkan kepada Tuhan. Walaupun mungkin anak-anak belum sempat diserahkan, karena sibuk mungkin orang tuanya, diberikan waktu penyerahan anak. Tapi kami tidak akan menerima penyerahan anak hanya ibu yang datang sementara bapaknya main gaple. Kami mau ibu dan bapaknya datang menyerahkan anak. Gitu. Datang dulu ke gereja. Sekalian penyerahan bapak juga boleh. Kita terima. Gitu. Kalau ada anak-anak saudara yang belum melakukan penyerahan anak, silakan diberikan kesempatan. Tapi kami mau lengkap kedua orang tua kalau mereka masih ada. Kalau sudah tidak ada, jangan dibangunkan juga. Ya kan? Tidak harus, saudara. Yang ada, orang tuanya ada, papa dan mamanya. Kalau bapaknya masih ada, tapi main gaple hari Minggu, kami tidak akan terima. Tetap harus lengkap. Amin. Jadi GPDI percaya, kami percaya penyerahan anak-anak adalah kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Ya. Oke. Supaya anak itu diserahkan dan diberkati oleh Tuhan, ada dalam pemagaran dan perlindungan Tuhan. Ya, lanjut. Sampai jam berapa ini? Sampai malam. Sampai jam 10 dan 7. Itu jam 4 ini, udah mau jam 4 dikit lagi ya. Ya, 12. Kami percaya gereja Tuhan yang esa, persekutuan orang-orang percaya kudus dan sempurna, sebagai mempelai perempuan Kristus disingkirkan selama masa 3,5 tahun, tribulasi diubahkan dan diangkat pada kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Monggo baca Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Siapa yang bisa? Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. 23 ya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, kami percaya gereja Tuhan yang esa, persekutuan orang-orang percaya kudus dan sempurna. Kembali lagi, gereja yang kudus, gereja yang sempurna, gereja yang mengerjakan keselamatannya, gereja yang setia, gereja yang matang jiwa, gereja yang dewasa, sebagai mempelai perempuan Kristus disingkirkan selama 3,5 tahun tribulasi, diubahkan dan diangkat pada kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan belajar dalam tentang ini, tapi saya mau sampaikan garis besarnya bahwa keinginan Yesus kita tetap ada bersama dengan Dia. Amin. Kita tidak ditinggalkan. Ada Roh Kudus, bahkan Tuhan Yesus mau di mana Dia berada, kita pun berada. Dalam konteks pernikahan, gereja sebagai mempelai perempuan. Loh, kok pernikahan, Om? Oh iya. Di mata Tuhan, pernikahan adalah ikatan yang paling sempurna. Boleh ada ikatan darah. Boleh. Di awal-awal. Ya. Kalau geng motor kan ikatan darah. Sampai maut memisahkan kita. Itu geng motor, saudara. Mereka touring 50 motor, balik 30 motor, 20 mati. Karena memang sampai maut memisahkan. Itu geng motor, saudara. Ikatan darah. Ikatan darah mengikat. Tapi ikatan pernikahan jauh lebih mengikat. Sehingga betapa inginnya Yesus kita ada bersama dengan Dia. Orang percaya dalam konteks pernikahan. Bukan pernikahan seks, saudara. Bukan. Harus dipahami, konteks pernikahan tingkat tinggi adalah kehidupan bersama. Jadi kalau hewan menikah, saudara tahu hewan menikah, pernah melihat cicak menikah, saudara? Hah? Dogi menikah. Dogi menikah pernah, ya. Pernah. Itu konteks binatang. Manusia pun mirip-mirip seperti itu. Tetapi tingkat dewa itu adalah hidup bersama, duduk bersama, menikmati sorga bersama. Itu ikatan konteksnya, saudara. Jadi jangan samakan pikiran kita dengan apa yang akan terjadi di sorga. Jangan samakan. Jadi jangan samakan, saudara, pernikahan jangan samakan. Karena pernikahan sorga, Kristus dengan gereja yang sempurna adalah ikatan yang akan terus-menerus bersama. Ikatan darah itu di bumi, tapi ikatan pernikahan itu di sorga. Amin. Jadi konteks ikatan yang tidak pernah lepas itu gereja percaya. Dan kalau kita bicara tentang 3,5 tahun masa tribulasi disingkirkan, sedikit gambaran, ada perbedaan dengan gereja lain. Kalau gereja lain kita itu langsung terangkat ke surga ketemu Tuhan. Tidak. Masa 3,5 tahun kita disingkirkan di padang gurun, dipelihara oleh Tuhan. 3,5 tahun itulah orang yang tidak punya roh. Sekali lagi, masa 3,5 tahun itu gereja yang tidak punya Roh Kudus, dia tidak bisa diterbangkan karena dia tidak punya roh. Gereja yang tidak punya roh, gereja yang tidak bertobat, gereja yang tidak setia, gereja yang tidak dewasa, gereja yang tidak sempurna akan tinggal di bumi dalam penyiksaan oleh antikristus. 3,5 tahun dia tidak akan mati, tapi hidup dalam siksaan yang sangat kejam. Nah, di situ. Jadi dia akan membayar keselamatan itu dengan darahnya sendiri. Walaupun dia tidak akan bisa mati. Tetapi setelah itu, oleh kasih karunia Tuhan, kalau dia bertahan lewat siksaan yang amat kejam itu, dia dilayakkan masuk pada perkenanan Tuhan. Tapi engkau dan saya yang punya Roh Kudus, kita sudah disingkirkan ke satu tempat 3,5 tahun. Setelah itu baru kita menyongsong Tuhan di awan-awan, bertemu dengan Tuhan dan malaikat sorga dalam sangkakala yang gilang gemilang. Di waktu yang sama mereka yang dikubur juga naik bertemu di udara. Di waktu yang sama juga mereka yang mati di laut bertemu di udara. Tentunya mereka yang sudah mendahului kita mati, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Orang-orang yang martir. Disitulah namanya pertemuan di udara. Betapa indahnya di sana nanti, saudara. Amin.
Kita bertemu di udara dalam sangkakala yang gilang gemilang. Musiknya cuma trompet, saudara, sangkakala. Walaupun banyak orang memakai tanduk kerbau, saudara. Ada gereja itu pakai, dia bawa dari Israel, saudara. Wah, dibawa dari Israel. Dia bawa begitu. Gitu. Apakah harus, saudara? Enggak juga. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan dengan tanduk kerbau, saudara. Kehadiran Tuhan ditentukan oleh bagaimana kita menghormati kehadiran Tuhan. Amin. Di sanalah pertemuan di udara. Final dari segala sesuatu sampai kita masuk pada kemuliaan Tuhan. Tapi benar-benar disingkirkan dan naik ke surga. Amin. Makanya bedakan, pertahankan imanmu. Karena itu menjanjikan hidup yang kekal. 13 ya. Diingatkan lagi. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki, raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan yang akan datang untuk menghukum isi dunia dengan keadilan dan akan memerintahkan dalam kerajaan 1000 tahun damai bersama mempelai perempuan, itu gerejanya. Jadi pada saat kita sudah ada dalam 1000 tahun damai, 1000 tahun bersama dengan Yesus dalam kekekalan, di situ jugalah penghukuman terjadi bagi mereka yang tidak percaya. Nah, jadi kalau kita mengingat 10 anak darah yang bodoh dan bijaksana, mereka yang tidak punya roh, tidak punya minyak itu, bukan minyak urapan, beda saudara. Minyak itu, minyak urapan, minyak goreng saudara. Minyak itu yaitu lambang dari Roh Kudus. Mereka yang tidak memiliki itu tidak boleh masuk dalam pernikahan anak domba. Tuhan katakan, enyahlah engkau semua pembuat kejahatan. Jadi akan tetap perbedaan, saudara. Ya, coba lihat baca ayatnya satu saja. Kisah Rasul 1 ayat 11 atau Wahyu 22 ayat 7. Lanjut. Saudara memegang makalah ini, tolong dipelajari di rumah, dibaca di rumah. Saudara renungkan untuk kedewasaan rohani saudara. Lanjut. Siapa Wahyu 22 ayat 7? Ya. Wahyu 22 ayat 7. Sungguhnya aku datang segera. Bahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuat kita. Ya, Tuhan datang segera. Berbahagialah mereka yang menuruti perkataan nubuat kitab yang sudah kita terima. Gak ada lagi seperti orang kaya dan Lazarus itu. Suruhlah orang bangkit lagi untuk bilang ke keluarga kami supaya dia bertobat. Gak ada, saudara. Sudah ada kitab para nabi. Amin. Sudah ada firman Tuhan di tangan kita. Kita melakukan itu supaya kita menerima keselamatan dari Tuhan. 14 ya. Ya. Kami percaya kebangkitan orang-orang kudus sebelum kerajaan 1000 tahun damai dan kebangkitan orang berdosa sesudah kerajaan itu. Orang kudus akan menerima hidup kekal, orang berdosa akan menghadap tahta Allah untuk menerima penghukuman kekal dalam lautan api. Perhatikan, orang kudus akan menerima hidup kekal, orang berdosa akan menghadap tahta Allah untuk menerima penghukuman kekal dan dalam lautan api. Ada ayat mengatakan bahwa kalau sudah benar, orang kudus tidak masuk lagi pengadilan. Yang masuk pengadilan adalah yang mereka yang akan dibacakan dakwaan dosanya dan mereka masuk dalam penghukuman kekal. Jadi jangan kita berpikir, waduh nanti kita masuk pengadilan Allah, nanti kita begini-begini. Enggak. Orang yang sudah masuk dalam kesempurnaan gereja, dia tidak melalui pengadilan lagi. Dia sudah langsung masuk kepada kekekalan. Tetapi mereka yang berdosa, mereka masih masuk dalam pengadilan, dibacakan dosanya, dibacakan kesalahannya, ditunjukkan segala dosanya, baru ditendang. Itu bedanya, saudara. Jadi kalau orang benar tidak melalui pengadilan karena sudah dimateraikan dengan darah Yesus dan nama Yesus. Amin. Itu bedanya. Jadi kita tidak melalui pengadilan. Langsung masuk pada kemuliaan Tuhan. Mereka yang berdosa baru masuk proses pengadilan. Jadi jangan berpikir, nggak apa-apa lah, masuk pengadilan lah. Kan nanti ada api penyucian, nggak apa-apa lah, nggak ada saudara.
Sekali saudara masuk pengadilan, sekali saudara masuk neraka, selamanya di sana. Gak ada yang bisa tolong. Gak ada perjanjian Tuhan dengan iblis. Nanti ini ya 3 bulan aja. Gak ada saudara. Ini bukan di polsek, beda. 3 bulan aja dapat neraka, nanti kita tarik. Gak ada saudara, gak ada. Masuk. Selesai. Pengadilan, kalau sudah masuk pengadilan, udah selesai saudara. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang menjadi hakim. Walaupun ada agama mengatakan dia adalah hakim yang kekal, ya udah ikutin hakim itu aja. Orang dia ketuk palu kok. Dia hakimnya sendiri, dia tahu. Makanya Tuhan katakan, siapa Tuhan tahu milik kepunyaannya, amin. Dia tahu, lihat di pengadilan itu semua, bangke semua ini, kejar, hajar aja semua udah. Karena tinggal dibacakan saja dosanya. Gak ada lagi timbang-timbang, gak ada. Dia kan sudah terima Yesus Tuhan. Iya, tapi dia tidak melakukan keselamatan itu. Dibacakan. Tetapi engkau dan saya, namanya tertulis buku kehidupan. Tinggal dibilang, oh masuk. Tertulis buku kehidupan. Sudah ada langsung bersama tanpa pengadilan, saudara. Amin. Lanjut, 15 ya. Kami percaya langit dan bumi yang baru, yang berisi kebenaran, tempat kediaman untuk kekal umat tebusan. Ya. Kami percaya langit dan bumi yang baru berisi kebenaran, tempat kediaman yang kekal untuk umat ketebusan Tuhan. Harus seperti itu. Bahwa bumi yang baru berisi kebenaran. Percaya langit dan bumi yang baru berisi kebenaran. Tempat kediaman yang kekal. Nanti kita akan belajar sana, konteksnya bagaimana. Karena Tuhan akan siapkan bumi yang baru dan langit yang baru. Semua dalam kehidupan yang baru, dalam kekekalan. Ya. Jadi di sana tidak ada lagi yang namanya dosa, kebencian, nepsong, nggak ada di sana saudara. Yang ada kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, hidup dalam keluar biasaan, gambaran Wahyu katakan. Hidup dalam kemuliaan, lepas kemuliaan. Keagungan, lepas keagungan. Coba baca aja 2 Petrus 3:13, siapa yang bisa baca? 2 Petrus 3:13. Tapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru. Ya, hanya di sana kebenaran. Orang benar. Gak ada di sana kebencian, gak ada di sana yang lain-lain. Hanya kekudusan dan kebenaran. 16, kita sampai 17 selesai ya. Kami percaya bahwa pertemuan-pertemuan ibadah wajib dilaksanakan secara tetap dengan hikmat dan sukacita. Wih. Siapa bisa baca nih? Kisah Rasul 2 ayat 25. Ayo. Kisah Rasul. Rasul 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Senantiasa memandang kepada Tuhan. Ya, ada lagu mengatakan, ku selalu memandang Tuhan, kiri kananku ada Tuhan. Ya, itu luar biasa. Itu biasanya orang katakan, itu lagu yang dinyanyikan kalau dia anak Tuhan nge-grab. Kiri kananku ada Tuhan. Gitu. Ku selalu memandang Tuhan. Ya. Oh, ada orangnya. Keluaran 23 itu bicara tentang beribadalah kepadaku, maka aku memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan menghalau segala penyakit. Timotius katakan latihan badan yang terbatas, tapi ibadah bangun janji untuk hidup sekarang yang akan datang. Saya ingin saudara baca Ibrani 10:25 supaya kita paham. Saya bisa baca Ibrani 10:25. Ayo. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya,
menjelang hari Tuhan yang mendekat. Makanya dikatakan kami percaya bahwa pertemuan-pertemuan ibadah wajib dilaksanakan secara tetap dengan hikmat dan sukacita. Makanya tetap beribadah. Itu kehendak Tuhan. Kalau kita baca lagi Ibrani itu saudara, mereka yang tidak ibadah, mereka katakan menimbulkan perselisihan, kekacauan dan pertengkaran. Jadi sebenarnya GPDI tidak mengenal yang namanya intel Kristen, gak ada saudara. Tetap rajin ibadah, amin. Tetap datang ibadah, melakukan ibadah. Ada ibadah wadah, ada ibadah doa, ada ibadah raya, ada ibadah pendalaman Alkitab atau pelajaran Alkitab, ada ibadah rumah tangga, pemuda remaja, sekolah minggu, semua ibadahnya ada saudara. Dan itu wajib dilakukan oleh orang percaya dan tentunya oleh orang GPDI yang sudah masuk dalam warga GPDI. Wajib dilakukan, ibadah-ibadah wajib datang, saudara. Jadi agak aneh kalau jarang datang ibadah. Kasih Tuhan tetap ada. Tetapi dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita disebutkan banyak orang. Biarlah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Jadi kita pun berkomitmen bahwa kita rajin ibadah. Ada banyak orang dibaptis karena ingin diakui. Ada banyak orang di luar sana dibaptis karena ingin menikah. Setelah itu dia leong. Ya. Saudara tahu leong, saudara? Seperti layangan hilang, saudara. Tetapi kita dibaptis untuk menjadi semakin setia dan lebih setia lagi datang beribadah kepada Tuhan. Amin. 17 yang terakhir. Kami percaya setiap pemerintah adalah hamba Allah dan ditetapkan oleh Allah. Ayo, Roma 13 ayat 4, monggo. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya, jadi kami percaya setiap pemerintah adalah hamba Allah dan ditetapkan oleh Allah. Terlepas saudara mendukung siapa, mereka adalah wakil Tuhan dan mereka adalah hamba Tuhan. Pemerintah itu utusan Tuhan. Makanya gereja kita, kekristenan, itu tidak berontak dengan pemerintah. Kita malah mendoakan pemerintah. Amin. Karena mereka juga perwakilan Allah untuk menghukum orang juga. Dan kita sebagai warga negara pun taat kepada pemerintah. Di saat Yesus diuji, apakah kita boleh memberikan pajak kepada kaisar? Tuhan katakan, mari sini koin. Gambar siapa ini? Gambar kaisar. Berikan kepada kaisar apa menjadi hak kaisar. Gambar apa ini? Gambar bait Allah. Berikan kepada Tuhan apa menjadi hak Tuhan. Nah itu. Kita warga negara, kita menghormati pemerintah. Kita bayar pajak, motor kita hidup, STNK-nya saudara. SIM kita juga hidup. Kita punya KK. Kita bayar listrik. Kita sekolah, kita bayar uang sekolah, saudara. Jadi jangan sampai kita orang percaya, tapi kita nggak taat kepada lalu lintas, nggak taat kepada pemerintah, nggak taat kepada saudara mereka yang harusnya kita hormati. Bahkan kita harus mendoakan pemerintah. Pemerintah kita anggap sebagai wakil Tuhan, sebagai hamba Allah, perpanjangan tangan Tuhan untuk menghukum orang yang pantas dihukum. Kita pun terjaga dan terlindungi, saudara. Kita pun perlu menjadi warga negara yang baik. Ya, karena itu juga kita juga perlu tertib administrasi. Kita punya identitas yang jelas. Menjadi warga negara yang baik. Kita nggak nyari ribut sama tetangga, saudara, itu bentuk warga negara yang baik. Amin. Kita nggak punya musuh di mana-mana. Itu menjadi bentuk warga negara yang baik. Kita bertetangga dengan baik, saudara. Walaupun tetangga nggak baik sama kita tetap doakan. Kita tunjukkan kita menjadi garam dan terang, menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga yang baik juga. Disuruh ronda, ya kan? Disuruh bersih-bersih. Kita tetap. Kepada pemerintah tertinggi pun kita tetap taat. Ya,
Jangan sampai kita mau ibadah gitu nggak pakai helm. Sama berarti kita sama orang yang pakai sarung. Dia ibadah nggak pakai helm, pakai sarung, pakai sorban dia. Dia lawan polisi. Kita pun harus mentaati pemerintah. Kita mengakui pemerintah adalah hamba Allah dan ditetapkan oleh Allah. Hormat bendera, kita hormat bendera. Ada gereja yang tidak mengizinkan hormat bendera. Akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Dia bikin sekolahnya sendiri, saudara. Kita tetap menghormati pemerintah. Amin. Itu saja untuk 17. Setelah itu kita akan bicara tentang hal yang lain. Masih panjang ternyata. Minggu depan sesi terakhir. Pulang dari pelayanan di BSD. Kita akan lanjut lagi. Berarti tanggal 1. Baru kita lakukan penyuluhan. Baptisan, ya baptisan kepajakan penyuluhan. Baptisan tanggal 1. Ya. Nanti akan di briefing oleh sekretariat mekanismenya bagaimana. Saya yakin sekretariat akan booking. Jangan sampai lupa booking, Bung. Nanti kita ditolak di sana. Ya, diatur sedemikian rupa, tim yang ada mohon saling bergandengan tangan, saling membantu, saling menopang. Ini program gereja, ini kehendak Tuhan. Kita lakukan dengan baik. Amin, kita berdoa.